Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta dan penikmat alur. Jumpa lagi dengan saya di sini. Tentunya di channel Kang Film. Yang mana channel ini akan terus menyediakan berbagai macam update film-film seru yang tentunya bisa Anda nikmati di rumah. Dan sebelum kita lanjut ke alur filmnya, ada baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke pembahasannya. Pada kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Memories of the Sword. Film Memories of the Sword merupakan film bertema sejarah pada masa dinasti Goryeo. Mengisahkan tentang 3 orang pejuang yang berusaha menyuarakan aspirasi rakyat kecil dan meminta keadilan dari penguasa yang tidak memimpin dengan baik. Dalam peperangan, mereka berhasil menawan sang pimpinan perang yang merupakan anak sang raja, Po Chun, Deokki, dan Seolrang. Karena kehebatan mereka yang terkenal di seluruh negeri, pedang milik mereka juga disebut sebagai 3 pedang terbaik. Hari itu saat mereka menghadap raja untuk bersepakat, Deokki yang terbawa akan keserakahannya berakhir mengkhianati teman dan rakyat. Pada hari itu pun Po Chun, sang istri, dan anaknya Dongyi tewas di tangan Deokki. Deokki meminta Seolrang untuk tetap berada di sisinya, namun Seolrang memutuskan untuk pergi membawa pedang Po Chun dan Dongyi. Ia meminta sang guru untuk menyembuhkan Dongyi, namun apa daya karena bayi itu telah tewas. Seorang yang merasa bersalah pada Po Chun rela kehilangan penglihatannya, mengganti namanya menjadi Wolso dan membesarkan anaknya Seolhi dengan mengatakan bahwa ia adalah Dongyi, anak dari Po Chun yang telah dibunuh oleh Deokki dan Seolrang. Dengan dendam atas kematian orang tuanya, anak perempuan itu tumbuh dengan melatih kemampuan bertarungnya. Hingga suatu hari ketika ia merasa kemampuannya telah cukup, ia muncul di area bertarung dan melawan seorang pemuda yang telah dikenal pandai bertarung, Yo. Deokki yang merubah namanya menjadi Yu Bai, merupakan salah seorang perdana menteri dan menyaksikan pertarungan tersebut. Ia teringat dengan perkataan Seolrang bahwa Dongyi pasti akan muncul untuk membunuh mereka berdua. Yu Bai langsung menyuruh penjaga menangkap Dongyi, namun ia berhasil kabur. Yu Bai menemui Dongyi dalam perjalanan pulang untuk memastikan identitasnya. Hari itu Wolso akhirnya memberitahukan identitasnya kepada Dongyi bahwa ia adalah Seolrang dan laki-laki yang telah ia temui adalah Deokki. Wolso memberikan pedang Po Chun kepada Dongyi dan menyuruhnya pergi. Dongyi yang mengetahui fakta ini tak habis pikir karena wanita yang ia anggap ibu adalah orang yang selama ini ia cari. Dongyi kembali bertemu dengan Yol dan mereka menjadi bersimpati satu sama lain. Yu Bai memerintahkan prajuritnya untuk membawa Gamcho dan Seolrang. Namun dalam penangkapan ini Gamcho tewas dan Seolrang berhasil kabur dan menemui sang guru. Tapi sang guru tak mau membantu. Dongyi kembali ke rumahnya untuk menemui Seolrang, namun yang ia lihat hanya kekacauan di rumahnya, serta fakta bahwa Gamcho telah meninggal. Ia merasa bersalah karena sebelumnya telah menyebut nama Gamcho sebagai namanya. Dongyi pun bergegas ke kerajaan untuk mencari Yu Bai, namun dalam pertemuan itu Yu Bai mendapati bekas luka di punggung Dongyi bukanlah luka dari pedang miliknya, melainkan pedang Seolrang. Dan ia dengan tega menusukkan pedangnya ke Dongyi serta membuangnya ke danau. Beruntungnya Yol yang telah menjadi pengawal menyelamatkan Dongyi dan melawan para prajurit. Di saat itu Seolrang muncul dan membawa Dongyi ke sang guru. Seolrang kembali untuk menemui Yu Bai. Ia tak memberitahukan kebenaran bahwa Dongyi adalah anak mereka, namun mengingatkan bahwa satu-satunya cara untuk menebus dosa mereka adalah dengan mati di tangan Dongyi. Yu Bai yang berambisi menjadi raja tak mengindahkan perkataan Seolrang karena bahkan ia tak pernah merasa bersalah. Di sisi lain Dongyi yang telah pulih mulai belajar ilmu bertarung dan menggunakan pedang dari sang guru. Ia pun mulai mengetahui bahwa Dongyi sebenarnya telah tewas dan ia adalah Seolhi, anak Seolrang. Meski mengetahui fakta ini, ia tetap pergi ke kerajaan dan menemui Yu Bai. Malam itu setelah pernikahan Yu Bai dan putri raja, menjadi malam pertumpahan darah di antara mereka. Seorang yang mencoba menghentikan pedang Yu Bai pun terlibat, akhirnya pedang Po Chun menembus tubuh Yu Bai dan Seolrang.
Sementara Seolhi menangis terseduh melihat orang tuanya terbunuh dengan tangannya sendiri. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jangan lupa untuk menyaksikan film Memories of the Sword di seluruh bioskop kesayangan Anda, atau kalian bisa langsung cek situs webnya di deskripsi video ini. Oke, itulah sekilas mengenai alur cerita film Memories of the Sword. Bagi kalian yang suka video ini, silahkan tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian punya kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih, dan sampai jumpa.